والعبد والأولاد والمشايخ والقربان. Yang saya hormati dan saya taufiki kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mutorik SBDI selaku pengasuh pondok pesantren An-Najm, dan kepada beliau Ibu Nyai Murnia yang saya hormati dan saya taufiki, dan kepada seluruh jajaran dan kepada seluruh jajaran pengurus pondok pesantren An-Najm, dan tak lupa kepada teman-teman rekan-rekan senasib seperjuangan di bawah ibarat bendera Firru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk memanfaatkan waktu yang sudah mulai larut malam. Uraian tasyakur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada wali-wali Allah, khususan khasah Gausi hadaz zaman radhiyallahu anhu. Dengan iringan doa, wa'adana alaina ya Allah barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa ulumihi wa abadana bi abdadihi kama nikubika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mau memperhatikan kondisi umat masyarakat, terutama umat bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, bangsa yang kita bangga-banggakan, yang mana perilaku dan akhlak manusia ini sudah sangat bobrok, ini sudah sangat rusak. Kita lihat di luar sana, sudah banyak sekali para pemuda-pemuda yang melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi agama dan negara. Dan yang lebih parahnya lagi, perbuatan-perbuatan keji itu telah dilakukan dengan secara terang-terangan, tidak lagi dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan hal ini pun sudah dianggap sebagai hal yang biasa, dianggap sebagai hal yang wajar. Yang dikatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritasnya adalah umat Islam, yang mayoritasnya adalah umat Muslim, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun perilaku dan akhlak manusia ini sudah sangat jauh dari apa yang telah dituntunkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman akhir ini sudah banyak sekali di antara umat Muslim dengan umat Muslim yang lain ini saling menghina, saling mencaci maki, saling mensesat-sesatkan, bahkan sampai berani memfitnah-fitnahkan. Karena hanya perbedaan pendapat, perbedaan amalan. Inilah kondisi umat bangsa Indonesia khususnya. Yang masih dijajah oleh musuh yang sangat kuat, yang masih dijajah oleh musuh yang sangat licik, musuh yang sangat kejam,
bahkan lebih kejam daripada penjajahan Belanda dan Jepang. Karena kalau Jepang dan Belanda itu menjajah dari segi fisiknya, tapi kalau musuh ini bukan menjajah dari segi jasanya ataupun fisiknya, tapi yang dijajah adalah iman dan tauhid, keyakinan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu nafsu yang ada di dalam hati manusia. Maka daripada itu, nafsu inilah yang selalu menyeret manusia ke dalam hal-hal yang buruk, menyeret manusia ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan nafsu inilah yang menjadi musuh yang sebenar-benarnya musuh. Diriwayatkan dari sebuah hadis Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na ilal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Qila, "Ya Rasulullah, wa al jihadul akbar?" Qala, "Jihadul nafs." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sepulang dari perang Badar, beliau bersabda, "Sesungguhnya kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang sangat besar." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang besar apa lagi yang akan kita hadapi?" Kemudian beliau menjawab, "Jihadul nafs." Perang melawan hawa nafsu. Inilah hadirin sekalian peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita senantiasa waspada terhadap nafsu yang ada di dalam hati manusia. Karena nafsu inilah yang selalu menyeret manusia ke dalam hal-hal yang buruk, menyeret manusia ke dalam hal-hal yang merusak baik dan buruknya seseorang, mulia dan hinanya seseorang. Ini tergantung dari hati. Kalau hati itu baik, kalau hati itu bersih, maka jasad pun akan bersih, perilaku akhlak akan baik. Tetapi kalau hati itu kotor atau rusak, maka perilaku dan akhlak pun akan rusak. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jasad la mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu. Allahu akbar. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging itu baik, segumpal daging itu bersih, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging itu kotor, segumpal daging itu rusak, maka jasad pun akan rusak. Ini adalah hati. Jadi baik dan buruknya seseorang itu tergantung hati. Kalau hati itu bersih, pasti otomatis orang itu akan berperilaku dan yang bukan dari ilmu orang itu menjadi mulia atau orang itu menjadi baik. Seberapa banyak pun ilmu yang ada di dalam otak manusia itu tidak menjadi jaminan bahwasanya orang itu baik, bahwasanya orang itu akan menjadi mulia. Bukan ilmu, karena ilmu itu hanya sebagai batas, hanya pertimbangan, tidak dijadikan sebagai alat
penggerak bagi manusia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dan ulama telah sepakat bahwasanya alat pembersih hati yang paling menjaga, alat pembersih hati dari kotoran-kotoran nafsu seperti riya, ujub, takabur dan sum'ah, ini ialah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah hadis yang artinya kurang lebih, sesungguhnya bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa membersihkan hati dan bisa mengusulkan kepada Allah tanpa huruf. Jadi dalam hadis ini sudah jelas bahwasanya di samping bacaan sholawat itu bisa membersihkan hati, ini dengan bacaan sholawat sudah bisa mengusulkan kepada Allah tanpa huruf. Beda dengan zikir-zikir selain sholawat, ini harus ada huruf, harus ada syaratnya. Dan salah satu syaratnya yaitu harus ada guru yang mursyid, harus ada guru mursyid yang ahli bulan. Kalau salah satu syarat dalam zikir itu tidak ada, maka syaitan akan masuk ke dalam zikir tersebut dan orang yang berzikir tidak akan memperoleh manfaat dari apa dari zikirnya tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengaku sebagai umat muslim, maka kita harus mau memikirkan kondisi umat muslim yang lain. Kita harus mau ikut merasakan apa yang umat muslim merasakan. Jangan sampai timbul di dalam hati perasaan acuh dan acuh, perasaan apatis, masa bodoh. Ini harus benar-benar dijaga. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yahdamna bi amril muslimin falaisa minhu." Barang siapa yang tidak mau memperhatikan, tidak mau memikirkan umat muslim yang lain, maka orang itu bukan termasuk dari golongan umat muslim. Nauzubillah min dzalik. Dan hal ini juga telah dijelaskan dalam kitab Sirajul Walidin, bahwasanya apabila telah muncul suatu penyelewengan, apabila telah muncul suatu penyalahgunaan, dan kemudian orang alim yang ada di situ tidak mau segera mengadakan perbaikan, maka rahmat Allah akan segera diberikan kepada orang alim tersebut. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, atas fadl dari Allah kita telah dikenalkan dengan sholawat waqidiyah, sholawat yang ditakwin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, yang mana sholawat ini memang dikhususkan untuk menjernihkan hati dan ma'rifat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping kita dibimbingkan oleh beliau alim untuk mengamalkan sholawat waqidiyah beserta ajarannya, kita juga diperintahkan oleh beliau untuk menyebarkan sholawat waqidiyah kepada masyarakat jami'al alamin tanpa pandang bulu. Karena di dalam sholawat waqidiyah ini terdapat doa-doa yang sangat dibutuhkan dari umat masyarakat, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani, dunia maupun akhirat. Ini ada di dalam sholawat waqidiyah. Dan di dalam sholawat waqidiyah ini
juga ada doa terlingkupan. Doa yang selalu dibaca oleh para pengamal Al-Qur'an ketika membaca surat Al-Fatihah atau yang maklum disebut dengan mujahadah. Di situ ada doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi mujahadah ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah barokah kepada seluruh makhluk yang Kau ciptakan dan kepada negara ini dan kepada mujahadah ini bukti bahwasanya kecintaan beliau alaihi sallallahu alaihi kepada kita, kecintaan beliau alaihi sallallahu alaihi kepada masyarakat jami'an alamin yang menginginkan manusia ini sadar cepat-cepat kembali kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan doa sholawat ini sudah dikatakan oleh para ulama ini pasti diterima. Salah satunya sudah dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Awliya karangan Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan, yang di situ dikatakan bahwasanya innal ulama'a ittafaqu anna jami'al a'mali minhal maqbul wal mardud illa salata 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulatul qat'ah. Sesungguhnya ulama telah sepakat bahwasanya semua amal itu ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maqbulatul Quran, pasti diterima. Oleh karena itu, mari di bulan Rajab ini kita tingkatkan mujahadah kita tingkatkan baca sholawat kita tingkatkan adab kita, adab lahir, adab batin. Karena beliau muallif sholawat lahiriah telah membimbingkan kepada kita ketika kita bermujahadah, ketika kita membaca sholawat, khususnya sholawat lahiriah ini supaya kita beradab, adab lahir maupun batin. Dan di saat kita bermujahadah, kita dibimbingkan oleh beliau alif ini untuk selalu merasa istighfar, yaitu merasa kalau kita membaca sholawat ini benar-benar berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita ini merasa, nanti kita selalu merasa kalau kita ini berlumuran dengan dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, dosa kepada guru, dosa kepada santri, dosa kepada pemerintah. Nah, ini harus kita sadari di dalam hati, bukan di dalam lisan saja. Dikatakan bahwasanya ada hadis yang mengatakan apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, tapi dia melakukannya kembali, ini merupakan sebuah penghinaan kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, ini yang kita hina, ini bukan orang, tapi Tuhan kita, yaitu Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kita tidak mau berkorban, kita tidak segera berkorban, maka sungguh azab Allah ini sakit. Maka dari banyak itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita merasa bahwa kita butuh maghfirah, butuh ampunan taufik dari Allah, membutuhkan syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan nabrah kursi hadis zaman radhiyallahu anhu.
Mari pada kesempatan yang mulia ini kita bertasyahud dan beristighosah dengan harapan agar masyarakat jami'al alamin ingin segera sadar fatuhu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikan oleh beliau mu'alim sebagai santri-santrinya beliau, kita dijadikan sebagai pejuang wahidiyah yang tangguh, kita dijadikan sebagai khairunas al-kabul linnas, kita dijadikan sebagai manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Mari hadirin hadirat Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikamu bagi hadirat anak wa sallallahu وليس لي يا سيدي سواك فإنك يكون سمسك يا سيدي رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الرسول الله عليك ربي واغفر لي يا سيدي Pada kesempatan ini saya hanya bisa menyampaikan supaya agar terutama kepada diri saya sendiri, supaya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jalan inilah yang paling mudah untuk kita tempuh di akhir zaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kehilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-fasi hadha zaman at-tabrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.